Oke, baik Bapak Mama. Kita perlu tahu bahwa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan, ya, baik material maupun bukan material itu, ya, merupakan tindakan eksploitasi anak. Ya. Nah, mari kita lihat di flipchart 6. Ya. Di sini ada unsur eksploitasi anak. Ya. Eksploitasi anak ya pasti dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, ya. Ya. Mari kita lihat contohnya. Untuk mendapatkan materi, ya, memperoleh uang, ya. Misalnya anak itu dilacurkan, dipekerjakan, atau digunakan untuk mengemis. Nah, kira-kira apakah Mama pernah menyuruh anak bekerja atau mengemis, atau mungkin dilacurkan, atau mungkin Bapak Mama pernah melihat anak tetangga mungkin atau keluarga atau orang lain yang mempekerjakan anak di lingkungan kita di sini? Pernah, ya? Nah, itu sudah dipastikan merupakan eksploitasi anak. Mari kita lihat untuk yang bukan materi, ya. Yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi, ya. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Nah, mama ini unsur eksploitasi anak yang bukan materi. Ya, misalnya mama mereka lihat ada misalnya baik masih muda ataupun sudah orang tua, ya, karena dia kaya dan punya jabatan dan lain-lain segalanya, ya, mulai Bapak Mama bujuk anak nonanya supaya mau kawin dengan orang tersebut. Nah, ini tidak boleh, Mama, ya. Oke, kita lanjut di ada akibatnya ketika hal-hal di atas tadi kita lakukan, ya, ada akibatnya. Ya, pertama, anak menjadi putus sekolah, ya. Ya, misalnya ketika kita mempekerjakan anak, ya, yang lebih banyak memang dipekerjakan, ya, tapi tidak dikesampingkan juga yang dilacurkan juga banyak. Nah, ketika mereka dipekerjakan, otomatis sekolahnya mulai terganggu, ya, awal-awal mulai terganggu dan akhirnya putus sekolah. Terus yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu, ya. Ketika dia sibuk bekerja, misalnya angkat batu, angkat pasir, ya, secara otomatis perkembangan fisiknya akan terganggu. Lalu yang ketiga, menjadi penakut, murung, menarik diri, ya. Ini sudah berkaitan dengan mental anak, ya. Mental anak, ya, karena mendapat tekanan dari orang tua, ya, secara otomatis dia akan jadi penakut, gitu. Lalu yang keempat, anak bisa terkena PMS, ya. Tahu PMS, Mama, Bapak? Ya, tahu. Oke, PMS itu apa? Penyakit menular seksual. Oke, nah, ketika misalnya anak kita dilacurkan, ya, bukan tidak mungkin anak kita terkena PMS, ya, penyakit menular seksual. Ada HIV/AIDS, ada sifilis dan lain-lain. Lalu yang kelima, tidak punya masa depan, ya, kehilangan cita-cita. Nah, ketika anak-anak kita sibuk bekerja, ya, secara otomatis dia kehilangan apa yang dia cita-citakan. Yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Artinya bahwa ketika anak ini merasakan, ya, menjadi korban eksploitasi dan terbiasa terdidik di situasi seperti itu, bukan tidak mungkin, ya, eksploitasi yang dialami akan diulangnya kembali, ya, seolah-olah kita membuat rantainya, ya. Lalu yang berikut, anak kehilangan percaya diri, ya. Secara otomatis kepercayaan dirinya hilang, apalagi
kalau misalnya orang lain sudah tahu, ya bisa gosip-gosip itu mulai menyebar. Lalu yang kedelapan, anak dapat terluka, sakit-sakitan, celaka. Nah ini kalau misalnya pekerjaan yang dikerjakan itu di medan yang berat atau yang sulit, ya mereka bisa terluka atau sakit ya, dan bahkan celaka. Lalu yang ke-9, anak tidak punya waktu untuk bermain. Ya kita sudah tahu bersama bahwa dunia anak-anak itu adalah dunia bermain ya. Ketika mereka sibuk bekerja untuk mendapat uang misalnya, maka waktu bermain mereka akan hilang ya. Terus anak stres dan tertekan, ya ini terkait dengan psikologinya ya. Bahkan ada juga yang anak itu stres sampai larinya ke obat-obat terlarang dan dunia jalanan lah ya. Terus ke-11, anak terpisah dari keluarga ya. Nah, secara otomatis anak ini yang seharusnya mendapat kasih sayang, perhatian dari keluarga ya, mereka sudah terpisah. Oke, Bapak Mama, kira-kira bisa dimengerti ya? Apa yang dimaksud dengan eksploitasi anak ya? Nah, Mama, ya, kira-kira adakah yang bisa sebutkan contoh eksploitasi anak ya selain di sini yang mungkin yang kita alami di keluarga kita masing-masing atau orang lain? Ada yang mau sebutkan contoh eksploitasi anak? Ada Pak, Ya silakan Bapak. mempekerjakan anak. Ya mempekerjakan anak, misalnya kerja apa Pak? Ini kerjanya jualan ikan, Jualan ikan. Ya. Ya anaknya masih umur sekolah ya? baru SD Pak. Baru SD. Nah itu juga Bapak bentuk dari eksploitasi anak. Kira-kira Bapak punya anak kok? Iya Pak. Waduh, ini ya Bapak harus pahami apa yang saya sampaikan tadi ini, sehingga itu sebenarnya Bapak sedang mengeksploitasi anak Bapak sendiri. Nah, secara aturan juga ada payung hukumnya, sehingga kembali ke rumah dan Bapak mulai berpikir, ya, apakah terus mengeksploitasi anak Bapak ya, yang setengah mati dilahirkan dan pelihara, dan Bapak menggunakannya tenaganya untuk mencari uangnya. Oke, kita lanjut ya, karena eksploitasi anak ini kalau Bapak Mama belum tahu ya, artinya sudah punya payung hukum ya, secara aturan kita di negeri ini punya payung hukumnya. Nah, mari kita lihat sama-sama pengertian eksploitasi anak. Mungkin Ibu bisa baca? Bantu baca, Bu. Bisa pendamping. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Itu sudah ada di pasalnya Pak Pendamping. Oke, terima kasih Ibu sudah bantu membacakan. Nah ini pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ya, tentang tindak pidana perdagangan orang. Ya. Di situ dijelaskan bahwa eksploitasi itu memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan, ya, baik secara materi maupun non materi. Nah di situ juga dijelaskan, ya, baik ada persetujuan dengan korban maupun tidak, itu tidak dibenarkan. Ya. Di situ juga
ada terkait dengan mentransplantasi organ tubuh, ya. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan, ya. Oke, kita lanjut di contoh-contoh eksploitasi. Memanfaatkan tubuh anak, ya. Misalnya anak yang dilacurkan, pornografi anak, ya. Anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Nah, ini juga contoh untuk eksploitasi, ya. Kalau misalnya bapak mama punya anak yang cacat, ya, mulai mama atau bapak promosi di Facebook untuk mendapat rasa iba, simpati, baik, bahkan ada yang minta dukungan dana, ya, itu tidak boleh sama sekali. Apalagi yang pornografi, ya, pornografi anak. Pornografi itu paling gampang sekali untuk dilakukan, ya. Ya, paling gampang sekali, apalagi di era yang cukup canggih saat ini, ya. Terus kita lihat pemanfaatan tenaga, ya, pemanfaatan tenaga. Ya, ini misalnya bapak tadi yang sering anak jual ikan, itu sudah bentuk eksploitasi. Misalnya memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, ya, menyelam untuk ambil batu atau kerang, mendulang emas, ya, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Ya, apakah kita di sini ada yang selam, yang pemulung atau mendulang emas? Tidak ada, Pak. Tapi kita di sini rata-rata misalnya menyuruh anak jual ikan, atau yang lagi tren sekarang itu menyuruh anak untuk potong pucuk lontar, ya, dan uangnya entah mereka yang pakai atau diserahkan ke orang tua, itu merupakan bentuk eksploitasi. Lalu yang berikut, memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak. Nah, ini Bapak Mama, perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, ya. Ya, jangan karena dia polos dan lugu, ya, Bapak Mama mulai paksa anak untuk kawin dengan orang yang lebih kaya atau, ya, sesuai dengan keinginan Bapak Mama, ya. Karena ini sudah di bawah umur. Terus anak dijual untuk bayar hutang. Nah, ini lebih repot lagi Bapak Mama, ya. Bapak Mama yang berutang, lalu suruh anak yang bekerja untuk, atau bahkan anak itu dijual untuk membayar hutang, ya. Ya, kalau pemerintah tahu bisa marah, apalagi kalau Tuhan tahu, ya. Tuhan bisa laknat. Ya, saya kira itu Bapak Mama contohnya. Jadi saya mau tegaskan bahwa apapun bentuk eksploitasi, ya, terhadap anak, baik untuk tujuan untuk ekonomi, ya, untuk derajat, itu tidak dibenarkan sama sekali. Ya, mengerti Bapak Mama? Mengerti Pak Nanti. Oke, terima kasih.